Halo kawan-kawan semua, kami dari kelompok 2, Manajemen Pemasaran, akan memaparkan topik pembelajaran tentang Global, Ethical, and Sustainable Marketing. Kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Alda Fitri Aulia Sari, kemudian ada Fatmah Nurinisa Sofia, kemudian saya sendiri, Pak Aruf Gustomo, kemudian ada Pradita Agustina, dan ada Tito Muhammad Fauzi. Topik pembahasan dalam presentasi kali ini cakup yang pertama adalah marketing in the global stage, yang kedua understand international, regional, and country global trade controls, kemudian analyze the external marketing environment, yang keempat adalah how global sought a global marketing strategy be, yang kelima kita akan membahas ethics is job one in the marketing planning, kemudian yang keenam kita akan membahas tentang sustainability, marketers doing well by doing good. Pemaparan pertama akan disampaikan kepada rekan saya, Alda Fitri Aulasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Okay, so first, 2.1, take about marketing on the global stage. Yang pertama, kenapa kita ngebahas tentang ada isu greenhouse, global warming, dan Arab Spring, itu karena mau nggak mau, ketiga event ini contohnya, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Marketing juga termasuk dalamnya. Jadi yang pertama greenhouse effect sama global warming itu saling berkaitan. Greenhouse effect itu di mana terjadi penipisan atmosfer kita yang membuat yang diakibatkan oleh karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan. Kalau misalnya dalam marketing itu biasanya karena ini ya gas kendaraan. Nah, greenhouse effect ini karena lapisan ozon kita menipis, maka akan menyebabkan global warming atau pemanasan bumi. Saya yakin kita sudah sangat familiar dengan kedua istilah ini. Yang ketiga itu ada Arab Spring. Arab Spring itu adalah gerakan anti pemerintah yang terjadi di negara Timur Tengah. Gerakan ini awalnya untuk merubah tatanan negara mereka yang tadinya diktator, mereka ingin merubah menjadi demokrasi. Tetapi ternyata pada perjalanannya gerakan Arab Spring ini berubah menjadi lebih agresif atau yang lebih kita kenal dengan ISIS. Oke, selanjutnya ada perdagangan di dunia, World Trade. World Trade adalah aliran dari barang dan jasa yang terjadi di antara negara-negara. Aliran ini berupa dari bisa melalui ekspor dan impor. Yang kedua ada istilah counter trade. Counter trade ini kita lebih familiar dengan istilah barter ya. Counter trade is a type of trade in which goods are paid for with other items instead of cash. Alasannya karena cash-nya tidak ada ataupun misalnya mata uang tersebut tidak bisa dibelanjakan atau ditukar di luar negara tersebut. Selanjutnya ada should we go global? Jadi ada keputusan nih, apakah kita harus global atau tidak? Yang pertama, jika kita ingin global, strategi untuk memasuki pasarnya itu seperti apa? Kemudian bagaimana kita akan mengembangkan marketing mix strateginya di negara tersebut. Selain itu juga kita harus memperhatikan keputusan globalisasinya. Yang pertama itu domestic demand, permintaan di dalam negeri sendiri. Apakah misalnya permintaannya masih banyak, itu lebih baik kita memfokuskan untuk memenuhi permintaan di dalam negeri dulu. Yang kedua ada competitive advantage, the firm enjoys at home, itu kurang lebih istilahnya lebih gampangnya ke advantage adalah nilai jual kita di negara kita sendiri. Misalnya nilai jual kita, persaingan kita masih tinggi, ya kenapa kita harus keluar dulu. Yang ketiga ada
look at domestic and global market condition and opportunities. Seringkali sebuah perusahaan itu memutuskan untuk go global karena misalnya dia memandang produknya ini kalau di dalam marketing itu udah masa penuaan atau declining karena profitnya atau labanya itu sudah sangat tinggi. Jadi biasanya para pembisnis ini berpikir daripada produknya ini makin lama makin berkurang pasarnya, maka mereka memutuskan untuk membuat bisnisnya untuk diekspor ke luar negeri. Oke, selanjutnya memahami international, regional, dan country global trade contours. Yang pertama itu ada GATT atau General Agreement on Tariffs and Trade. Jadi pertama kali GATT ini terbentuk setelah Perang Dunia Kedua. Apa sih gunanya maksud dari GATT ini dibentuk? GATT ini dibentuk berdasarkan keinginan para negara-negara ini agar yang namanya perdagangan itu lebih lancar. Nah, dalam perjalanannya di meeting yang di meeting tahun 1984, ya, GATT ini menghasilkan sebuah organisasi yang kita kenal juga yang namanya World Trade Organization. World Trade ini lebih fokus untuk membuat aturan-aturan bagi negara anggotanya. Lalu selanjutnya ada World Bank. World Bank ini adalah internasional institusi yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan improve the lives of people by improving economies and promoting sustainable development. Selanjutnya ada International Monetary Fund, International atau IMF. IMF ini bertugas untuk mengamankan stabilitas dari International Monetary Exchange. Selanjutnya ada Foreign Exchange Rate atau Forex Rate. It is the price of a nation's currency in terms of another currency. Jadi kurang lebih nilai suatu mata uang di negara lain itu seperti apa. Ada balance of payment. Balance of payment ini lebih mudah dipahaminya, misalnya suatu negara ini dia memiliki dia ini impor barangnya lebih besar daripada ekspor barangnya, maka nilainya itu adalah negatif. Oke, selanjutnya ada protected trade. Jadi walaupun WTO itu udah berusaha membuat perdagangan dunia itu lebih lancar, tapi tidak dipungkiri bahwa negara-negara dan pemerintah itu pasti punya aturan sendiri yang bisa melindungi dan memberi kelonggaran bagi perusahaan domestiknya. Jadi yang pertama itu ada impor kuota. Impor kuota itu adalah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jumlah barang yang boleh masuk. Selanjutnya ada embargo. Embargo itu adalah kuota ya dari sebuah barang tertentu yang dibolehkan masuk atau keluar dari negara tersebut atau diimpor. Yang selanjutnya ada tarif. Tarif adalah pajak yang dikenakan bagi barang impor. Selanjutnya ada economic communities. Economic communities ini adalah grup dari negara-negara yang ingin bahwa mereka ini ingin mengembangkan perdagangan antar negaranya mereka sendiri. Yang paling familiar sama kita itu ada ini ya ASEAN sama European Union, ada NAFTA juga. Untuk sisanya bisa dibaca di tabel. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sophie. Oke, selanjutnya kita akan menganalisa tentang external marketing environment. Jadi di sini ada 5 yang mau kita lihat. Yang pertama ada ekonomik, yang kedua ada kompetitif, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada politik dan hukum, yang kelima ada sosiokultural. Sekarang kita lihat economic environment dilihat dari indikator kesehatan ekonomi suatu negara.
Nah, kita bisa lihat dari 3 aspek. Yang pertama adalah GDP. Nah, GDP itu adalah bisa kita bilang pendapatan suatu negara ya. Tapi kita harus membagi GDP ini ke jumlah penduduk negara tersebut yang disebut dengan GDP per kapita. Nah, GDP per kapita itu mencerminkan seseorang di negara itu tuh punya penghasilan berapa. Tapi GDP per kapita ini bisa istilahnya menipu. Kenapa? Karena kan nggak mungkin semua orang itu rata punya uangnya segitu. Nah, jadi kita harus melihat yang lain juga, yaitu foreign exchange rate. Atau yang dijelasin Alda tadi, itu adalah mata uang di suatu negara itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada aspek ketiga juga, yaitu economic infrastructure. Jadi kalau kita lihat di negara maju itu, biasanya infrastruktur ekonominya itu lebih bagus lah. Kayak mereka udah lebih sering pakai e-money, lebih suka pakai debit atau credit card dibanding dengan menggunakan cash. Selanjutnya, kita lihat perkembangan ekonomi suatu negara. Jadi, di sini dibagi 3. Yang pertama, least developed country, atau kita singkat dengan LDC. Jadi, di sini itu standar kehidupan masyarakatnya itu masih rendah. Dan kalau kita mau masuk ke pasar di negara-negara yang seperti ini, itu agak sulit. Karena mereka itu kurang bisa mempunyai daya beli dari produk-produk yang beragam gitu. Lalu yang kedua ada negara yang berkembang. Nah, negara yang berkembang ini adalah negara yang sedang berusaha mengubah ekonominya itu dari yang semula agrikultural, kemudian ke industri, dan sedang berusaha meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya, pendidikannya, dan teknologinya. Lalu yang ketiga ada negara yang sudah maju. Nah, negara yang sudah maju ini, marketing sistemnya itu udah bagus. Terus, di sini tuh potensi pasarnya itu sangat luas, sangat besar untuk berbagai macam produk barang dan jasa. Selanjutnya, kita juga harus melihat siklus bisnis dari suatu negara. Siklus bisnis ini menjelaskan pola perubahan dari ekonomi suatu negara. Jadi kita lihat di sini ada 4. Yang pertama, prosperity atau bisa kita bilang kemakmuran. Nah, di sini itu kondisinya demand-nya tinggi, terus income-nya tinggi, dan tingkat pekerjaan di sana tuh bagus, jadi pengangguran tuh rendah. Nah, selanjutnya ada kondisi resesi. Kondisi resesi itu demand-nya rendah, terus employment-nya juga rendah, income-nya rendah, kayak karena pandemi ini beberapa negara kita tahu udah mengalami resesi. Lalu yang kondisi ketiga ada recovery. Jadi di sini secara perlahan meningkatkan produksi, kemudian menurunkan tingkat pengangguran, dan meningkatkan income-nya. Lalu kondisi keempat ada depresi. Depresi ini adalah kondisi resesi yang lebih parah. Selanjutnya ada competitive environment. Di sini kita lihat dulu dari kondisi mikro. Nah, mikro environment itu ada 3 aspek yang kita lihat. Yang pertama adalah discretionary income. Jadi, discretionary income itu adalah sejumlah uang yang seseorang itu mau keluarkan untuk barang lain setelah dia mengeluarkan untuk kebutuhan pokoknya seperti utilitas, terus kayak air gitu, kayak listrik. Jadi sisa setelah membayar kebutuhan pokok itu berapa sih yang mau mereka keluarkan untuk produk barang dan jasa di pasar. Kemudian ada product competition. Jadi banyak organisasi atau banyak perusahaan yang menawarkan banyak cara untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu yang ketiga ada brand competition. Jadi di sini banyak brand yang menawarkan banyak barang dan jasa dalam bentuk sama, cuman mereka menawarkan dalam diferensiasi produk yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada macro environment. Di sini kita lihat struktur pasar. Jadi struktur pasar itu ada 4. Yang pertama monopoli,
monopoli itu satu penjual mengontrol market. Jadi satu penjual kalau di Indonesia ini bisa kita lihat kayak PT KAI, PT PLN, terus Pertamina. Itu kan cuma mereka gitu yang punya marketnya. Lalu yang kedua ada oligopoli. Oligopoli itu ada sedikit penjual. Dan jika satu penjual itu melakukan suatu tindakan, itu akan mempengaruhi strategi yang lain itu akan gimana gitu. Contohnya kayak perusahaan penerbangan. Misalnya ada satu yang menurunkan harga, pasti yang lain juga ikut mikir gimana strateginya untuk tetap bisa bersaing. Lalu yang ketiga ada kompetisi monopolistik. Nah, di sini ada banyak seller, banyak penjual yang berusaha menawarkan banyak cara, banyak benefit untuk konsumennya, seperti jasa salon ya. Kalau di kita tuh kayak salon di mall dan di pinggir jalan tuh pasti jasanya beda gitu, makanya harganya juga beda. Lalu ada kompetisi sempurna. Nah, di sini tuh ada banyak penjual dan menawarkan barang dan jasa yang sama. Jadi kalau kita lihat di Indonesia tuh kayak pasar pertanian, produknya itu hampir sama semua. Lalu yang ketiga ada technological environment. Jadi kita tuh nggak bisa memungkiri ya bahwa teknologi itu sangat berpengaruh dalam market sekarang ini. Apalagi internet. Internet itu sangat berpengaruh lah, sangat mengalami perubahan yang sangat besar gitu di market. Kayak sekarang kita bisa belanja online tanpa harus keluar. Kita tinggal buka smartphone kita dan kita belanja dari situ. Nah, dari sini successful marketer itu selalu berusaha untuk mengindikasi environment bisnisnya itu biar cuman mereka yang bisa make risetnya gitu. Jadi mereka itu biasanya apply paten. Nah, paten ini adalah dokumen hukum yang memberikan hak eksklusif untuk penemu di market untuk produksi dan menjual di negara tersebut. Nah, selanjutnya ada politikal dan hukum akan dijelaskan oleh rekan saya, Ma'ruf. Terima kasih. Terima kasih rekan Sufi. Kita akan masuk ke aspek keempat, yaitu politik dan lingkungan hukum, lingkungan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek politik and legal environment ini bisa dalam cakupan lokal, state, nasional, bahkan international laws. Legal and regulatory controls ini bisa menjadi prime motivator atau aspek yang paling menggerakkan banyak atau sebagian besar keputusan-keputusan dalam bisnis. Nah, aspek-aspek apa saja yang masuk dalam political and legal environment? Salah satunya adalah peraturan perundang-undangan, laws. Kemudian ada political constraint on trade, regulatory constraint on trade, human right issue, dan banyak lagi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek yang pertama, yaitu aspek peraturan perundang-undangan atau aspek hukum. Dalam konteks untuk menjaga iklim bisnis yang sehat, hukum diperlukan untuk memastikan bahwa bisnis dan perusahaan bersaing dengan adil dan memastikan bahwa para pebisnis tidak mengambil keuntungan yang merugikan konsumer. Di Indonesia, kita punya beragam signifikan produk legislasi yang bertujuan untuk melindungi pelanggan masyarakat dari praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Dan dalam konteks e-commerce, ada peraturan pemerintah terbaru
nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau bisa kita sebut dengan PSTE. Salah satu aspek penting dari ada keberadaan hukum ini adalah adanya institusi yang menjaga serta mengawasi keberlangsungan dari peraturan yang ada di ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi konsumer, yang melindungi agar bisnis berjalan dengan sehat. Ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dan ada penegakan hukum. Dari segi penegakan hukum ada Baris Krim Polri. Nah, salah satu contoh yang terjadi di Indonesia adalah bahwa KPPU putuskan 7 maskapai bersalah kasus kartel tiket pesawat. Nah, ini sebagai salah satu aspek perlindungan konsumen dan tindakan persaingan usaha yang tidak sehat yang dibangun sebagai salah satu bentuk faktor yang harus kita analisis dalam marketing. Oke, kemudian yang kedua adalah dalam konteks political constraint on trade. Dalam banyak kasus secara ekstrim, selanjutnya, political constraint on trade ini secara dramatis bisa mempengaruhi keputusan bisnis. Salah satunya adalah kondisi perang, adanya demonstrasi massal. Inilah situasi-situasi yang membuat gejolak politik di suatu wilayah, di suatu negara, yang perlu kita pertimbangkan dalam aspek-aspek marketing. Nah, dalam beberapa situasi, pemerintah lokal bisa mengambil alih operasi dari perusahaan-perusahaan luar negeri. Hal ini dibagi menjadi dua, pengambil alihan ini. Pertama, dengan cara nasionalisasi, yang kemudian yang kedua adalah dengan cara ekspropriasi. Nah, nasionalisasi ini bedanya apa dengan ekspropriasi? Nasionalisasi bedanya adalah pemerintah setempat membayar ganti rugi atau reimburse kepada pemilik perusahaan luar negeri. Sedangkan ketika dengan mekanisme ekspropriasi tidak ada reimburse yang dilakukan oleh pemerintah domestik. Kita tahu ketika perpindahan kekuasaan dan dalam melangkah kemerdekaan Republik Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan dari Hindia Belanda yang kemudian dinasionalisasi. Ada Japanese Bank, ada PT KAI, dan kemudian banyak BUMN-BUMN lainnya yang lahir dari konsep nasionalisasi ini. Kemudian aspek berikutnya dalam bagian political and legal environment selanjutnya adalah aspek regulatory constraint on trade, atau aspek-aspek yang berkaitan dengan regulasi yang secara spesifik dikeluarkan oleh negara tersebut. Nah, regulasi dalam konteks apa? Regulasi dalam konteks produk yang diperbolehkan untuk diperjualkan di negara tersebut. Atau dalam konteks kandungan yang terdapat dalam produk tersebut, atau dalam hal importir atau distributor yang bisa mengedarkan produk tersebut. Nah, salah satu instrumen dalam regulatory constraint on trade ini adalah kita kenal sebagai local content rules, yang mana adalah bentuk proteksionisme yang mewajibkan secara proporsional bahwa suatu produk harus mengandung konten yang disuplai oleh lokal industri. Misalkan adalah kebijakan biodiesel dan kandungan lokal terhadap beberapa produk seperti handphone dan laptop yang tentunya juga menjadi andalan bagi devisa di pemerintahan. Nah, selain aspek-aspek tadi, ada laws, ada political constraint on trade, ada regulatory constraint on trade, kita juga perlu mengenal aspek-aspek lainnya seperti aspek hak asasi manusia, isu-isu terkait dengan perbudakan, terus pekerjaan anak-anak, kemudian kondisi bekerja yang tidak aman. Nah, kemudian kita bisa juga mengambil perspektif dari program-program
dari pemerintah atau kampanye-kampanye yang digalakan oleh pemerintah. Seperti di Indonesia menggalakkan pemberdayaan UMKM, program Visit Indonesia, dan kampanye 100% buatan Indonesia. Nah, itu adalah aspek-aspek political and legal environment. Kita kemudian masuk selanjutnya ke dalam aspek-aspek sosial kultural. Selanjutnya, aspek sosiokultural ini mencakup karakteristik dari masyarakat, orang-orang yang tinggal di dalamnya, dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai atau kepercayaan dari masyarakat tersebut. Nah, kenapa ini penting? Karena terkait hal-hal aspek sosiokultural ini akan mempengaruhi orang-orang dalam merespon produk yang kita pasarkan, dan bagaimana kita secara efektif dan efisien memilih cara-cara promosi yang lebih tepat. Nah, aspek-aspek apa saja yang masuk dalam cakupan sosiokultural? Pertama ada elemen demografi, kemudian elemen values atau nilai-nilai, kemudian ada social norms, kemudian ada aspek bahasa, language, ada customer ethnocentrism. Oke. Kita masuk selanjutnya ke bahasan demografik. Nah, demografi ini adalah suatu data statistik yang memungkinkan kita untuk mengukur dan mengobservasi aspek-aspek dari suatu populasi. Nah, ini kayak kita melihat suatu berita tentang apartemen yang makin digandrungi oleh milenial. Nah, ini bisa menjadi suatu data yang bisa digunakan oleh marketing apartemen untuk menyasar para milenial, apalagi yang baru pekerja-pekerja muda yang memiliki range income dan tertentu. Jadi aspek dari demografi itu luas, bisa dari segi usia, gender, etnis, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya aspek sosiokultural, selanjutnya adalah values. Oke. Values ini adalah nilai yang diyakini atau dipercayai oleh sekelompok orang atau sebagai individu. Nah, value ini ada culture value, di mana culture value ini secara kemasyarakatan dipercaya dengan mendalam tentang mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada kolektif kultur, di mana seseorang menjadi bagian dari berusaha untuk memposisikan diri menjadi bagian dari budaya kolektif dalam kelompoknya. Kemudian ada individual kultur, di mana seorang meyakini nilai-nilai yang ia yakini. Nah, ini ada contoh dari brand Supreme, ya kan. Bagi sebagian orang, dia tidak yakin bahwa mengenakan brand Supreme adalah hal yang wajar untuk dikenakan dengan harga yang tinggi, dengan pakaian yang mungkin sama dengan pakaian-pakaian lain yang kita bisa temui di Tanah Abang atau di toko-toko pakaian lainnya. Nah, tapi bagi bagian individu atau collective culture yang meyakini bahwa itu bagian dari lifestyle mereka, maka mereka akan bisa menjadi produk yang tepat. Nah, inilah yang disebut dengan segmentasi pasar. Nah, kemudian ada aspek social norms. Nah, social norms ini lebih detail daripada cultural value. Misalkan, social norm itu cara kita untuk sebaiknya berbicara, kemudian cara kita sebaiknya beretika ketika makan. Nah, norma-norma sosial ini adalah norma yang lebih spesifik dibandingkan dengan value yang sifatnya lebih general. Nah, ini juga bisa diperhatikan sebagai bentuk untuk mengidentifikasi sasaran-sasaran pasar yang bisa kita lakukan. Oke. Kemudian aspek sosiokultural selanjutnya adalah aspek bahasa. Aspek bahasa adalah aspek yang seringkali menjadi barrier yang harus kita pecahkan untuk bisa masuk ke dalam pasar-pasar luar negeri. Nah, aspek dalam negeri pun bahasa bisa diinterpretasikan secara berbeda. Misalkan, suku kata gedang. Gedang dalam bahasa Sunda diartikan payah, sedangkan
Gedang dalam bahasa Jawa diartikan pisang. Nah, ketika kita menjual gedang di Jawa Barat, maka yang diartikan masyarakat atau pasar di dalamnya adalah kita jualan pepaya. Tapi ketika kita jualan gedang di Jawa Tengah, maka yang diartikan masyarakat adalah pisang. Kita berjualan pisang. Nah, aspek-aspek bahasa inilah yang kita bisa temui dan kita harus perhatikan ketika kita ingin memasarkan produk kita. Nah, aspek bahasa ini juga cakupannya cukup luas, bukan hanya padanan kata, tapi juga bagaimana bahasa-bahasa itu dikomunikasikan secara tepat. Oke. Kemudian ada suatu istilah menarik, yaitu aspek customer ethnocentrism. Nah, aspek customer ethnocentrism ini adalah suatu perasaan yang timbul di masyarakat di mana produk ciptaan negerinya sendiri itu lebih baik, lebih superior dan dibandingkan dengan produk dari luar negeri. Dan mereka menganggap hal yang salah untuk membeli produk buatan negara lain. Nah, sistem ini sangat kuat kita dapatkan di, contohnya adalah negara Korea Selatan. Kita ketika melihat drama-drama Korea gitu ya, kita melihat bahwa mereka kebanyakan pakai mobil Hyundai, juga pakai gadget berupa Samsung. Nah, mereka bangga dengan produk-produk buatan mereka. Mereka tidak memilih untuk menggunakan produk-produk luar negeri sebagai pilihan mereka. Nah, itu adalah aspek dari customer ethnocentrism yang merupakan bagian dari sosiologi kultural yang harus kita kenali dalam dunia marketing. Oke, selanjutnya akan dipaparkan tentang How Global South a Global Marketing Strategy Be oleh rekan saya Pradita. Ya, baik. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bisnis global secara umum, kemudian juga tentang lingkungan-lingkungan yang berpengaruh terhadap hal tersebut. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang seberapa global sebenarnya sebuah strategi marketing itu harus dilaksanakan. Nah, untuk contohnya adalah di sini sebelumnya terkait dengan bisnis global ini sendiri sebenarnya bukan merupakan sebuah tugas yang mudah bagi sebuah perusahaan untuk dapat masuk ke dunia global. Ini akan membutuhkan banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada sebuah contoh yaitu pembangunan Disneyland Hong Kong. Ini yang dinilai sebagai salah satu kegagalan strategi marketing global. Mengapa? Karena di awal pembangunannya selama 3 tahun berturut-turut setelah Disneyland ini beroperasi, itu mengalami kerugian selama 3 tahun. Kemudian juga untuk depresiasi asetnya dinilai sangat tinggi, biaya operasionalnya sangat tinggi, dan mereka juga hasil survei dari 70% masyarakat yang berkunjung ke sana menilai bahwa Disneyland ini dinilai kurang menarik bagi mereka. Mereka menilai bahwa Disneyland ini terlalu kecil untuk dianggap sebagai taman bermain Disneyland karena cukup dikelilingi hanya dalam waktu kurang dari 1 hari. Baik, selanjutnya. Nah, bagi sebuah perusahaan agar ia dapat dengan baik memasuki dunia bisnis global, ada beberapa hal yang keputusan yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Pada dasarnya ketika mereka mempertimbangkan untuk masuk ke dunia global, pasti akan membuat keputusan penting seperti bagaimana struktur bisnis yang akan dibuat, kemudian juga strategi bisnis apa yang perlu diadaptasi untuk melaksanakan hal tersebut. Lalu juga perusahaan perlu untuk menentukan level komitmen seperti apa yang perlu mereka buat, apakah ini hanya berbentuk seperti komitmen biasa atau yang skala full atau full scale. Misalnya mereka sangat berkomitmen untuk membuat bisnis di negara lain. Jadi untuk level komitmen ini juga dianalogikan seperti hubungan romantis seperti itu. Jadi ada level komitmen yang perlu diputuskan terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum mereka mulai memulai bisnis tersebut. Nah, mengapa ini menjadi penting? Karena keputusan level of commitment ini nanti akan menentukan terkait kontrol dan risiko apa yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ada 4 strategi globalisasi yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan ketika mereka ingin masuk ke dunia global. Yaitu yang pertama adalah exporting, yang kedua contractual arrangements, kemudian strategic alliances, dan direct investment. Oke. Ini ada sedikit
penjelasan yang lebih rinci terkait dengan keempat market entry strategies tersebut. Yang pertama terkait dengan exporting. Exporting ini dinilai memiliki level risiko yang sangat rendah serta kontrol yang rendah. Mengapa? Karena perusahaan hanya perlu memikirkan bagaimana mereka memasarkan produknya dengan cara mengekspor keluar. Mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar dibandingkan dengan strategi yang lainnya. Nah, untuk keuntungannya sendiri, tentu saja karena modalnya tidak sebesar strategi yang lain, maka posibilitas kerugian keuangannya juga akan rendah, tapi dari sisi kekurangannya juga mereka mungkin akan lebih sulit untuk memasarkan produknya dibandingkan dengan strategi lain di negara tujuannya. Kemudian yang kedua ada terkait dengan contractual agreement. Contractual agreement ini perusahaan asal ini akan membuat perjanjian dengan negara tujuannya, bisa berbentuk licensing atau franchising. Ketika licensing, artinya si perusahaan home country ini mereka membuat perjanjian dan memberikan hak kepada perusahaan di negara tujuan untuk memproduksi barang serta memasarkannya. Nanti dari hasil barang yang dijualkan, yang berhasil dijual, perusahaan asal akan mendapatkan royalti. Kemudian keuntungannya adalah akan lebih mudah untuk memasarkan produk karena nanti hambatan-hambatan terkait dengan pemasaran produknya akan lebih sedikit. Kemudian juga kekurangannya adalah perusahaan asal akan sedikit sulit untuk mengontrol produksinya karena diatur di negara tujuan. Untuk yang franchising, kalau untuk franchising ini perusahaan lokal seperti mengadopsi keseluruhan bisnis model dari perusahaan asal. Jadi nanti si perusahaan franchising inilah yang akan membuatnya secara utuh, namun dengan mengacu kepada aturan-aturan yang ada di si perusahaan asal. Nah, kemudian juga keuntungannya adalah di sini bisa di perusahaan tujuan ini bisa lebih menghindari hambatan ketika membuat produk, dan juga nanti dari sisi kekurangannya adalah mungkin kualitas yang digunakan, kualitas bahan yang digunakan oleh perusahaan di negara tujuan itu bisa saja berbeda dengan yang digunakan oleh perusahaan di negara asal. Kemudian yang ketiga adalah strategi alliances. Di sini bentuknya seperti joint venture, yaitu di mana perusahaan asal ini akan bekerja sama atau membuat aliansi dengan perusahaan di negara tujuan, kemudian mereka membentuk entitas baru. Nah, ini pasti keuntungannya adalah akan lebih mudah lagi aksesnya bagi si perusahaan ini untuk memproduksi barang, kemudian juga untuk kekurangannya mereka memiliki risiko keuangan yang cukup tinggi, karena modal yang dikeluarkan itu pasti akan tinggi. Yang terakhir adalah direct investment. Ini merupakan bentuk strategi market entry yang membutuhkan level komitmen paling tinggi karena akan berhubungan dengan kepemilikan dari perusahaan tersebut. Itu yang cenderung complete ownership. Di sini juga level risiko dan kontrolnya sangat tinggi karena perusahaan pasti akan sangat memusatkan modal serta perhatiannya di negara tujuan. Dan dari segi keuntungan juga ada kebebasan dan kontrol yang maksimal dari perusahaan asal, serta untuk kekurangannya karena modalnya sangat tinggi, maka risiko keuangannya juga sangat tinggi. Dan juga ada potensi nasionalisasi dan ekspropriasi seperti yang sudah disebutkan oleh Ma'ruf sebelumnya. Nah, jadi dari semua hal itu yang perlu ditentukan oleh sebuah perusahaan ketika memulai bisnis global adalah salah satunya marketing mix strategies. Jadi lebih seperti bagaimana untuk memasarkan produk itu di setiap negara. Karena pasti setiap negara akan punya karakteristik yang berbeda-beda, maka perusahaan harus mampu mempertimbangkan hal tersebut. Apakah nanti si perusahaan ini perlu memodifikasi atau membuat produk baru, dan juga perusahaan perlu mempertimbangkan apakah perlu mengadopsi standarisasi atau lokalisasi terhadap produknya. Nah, terkait dengan standarisasi dan lokalisasi ini sebenarnya merupakan pilihan yang bisa diambil oleh perusahaan asal. Jika perusahaan memilih standarisasi, artinya dimanapun negara asal yang dituju, barangnya akan selalu sama. Barang yang diproduksi tidak akan dibedakan berdasarkan karakteristik negara tujuannya. Jika lokalisasi, maka barang yang diproduksi dan dipasarkan akan disesuaikan dengan kebutuhan di negara tujuan. Sebenarnya untuk argumentasi dari standarisasi ini, mengapa perusahaan menyamakan produknya, itu karena anggapannya adalah bahwa kebutuhan dasar dan keinginan dasar setiap orang itu sama. Untuk itu produknya tidak perlu dibedakan. Tapi untuk yang argumentasi di lokalisasi ini,
pendapat yang ada adalah bahwa setiap negara itu unik dan mereka punya karakteristik masing-masing, sehingga produk yang ingin dipasarkan ke setiap negara itu harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Nah, pemilihan standarisasi dan lokalisasi ini juga akan menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, sejauh apa perusahaan ini perlu mengadaptasi atau menyesuaikan strategi komunikasi marketingnya? Apakah perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal atau tidak? Kemudian juga apakah barang atas produk yang dipasarkan ini akan sama atau berbeda? Apakah nanti produk yang dipasarkan juga akan cukup menarik untuk penduduk di negara tujuan, dan juga nanti bagaimana perusahaan ini dapat memastikan bahwa barang itu sampai di tangan konsumen. Nah, untuk selanjutnya setelah kita berhasil menentukan kira-kira ingin menggunakan standarisasi atau lokalisasi, ini perlu mempertimbangkan kembali 4P, the 4Ps, the 4P yang sebelumnya sudah pernah disebutkan, yaitu adalah product decisions, price decisions, promotion decisions, dan place decisions. Nah, untuk product decision sendiri seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pilihannya adalah standarisasi atau lokalisasi. Ketika kita memilih standarisasi atau straight extension strategy, ini artinya produknya akan sama dimanapun negara yang dituju. Seperti contohnya adalah Apple iPad, dimanapun iPad ini akan sama dipasarkannya. Kemudian yang kedua adalah product adaptation strategy, di mana disebut juga sebagai modified localization, jadi mungkin ada barang-barang yang disesuaikan dengan kebutuhan di tiap negara. Dan juga yang terakhir adalah product invention strategy, yaitu di mana si perusahaan ini harus bisa menemukan barang yang benar-benar sesuai khusus untuk negara tersebut. Tapi untuk product invention strategy ini juga perlu diperhatikan bahwa invensi ini tidak harus selalu berarti menemukan barang yang paling mutakhir, karena ada istilah yang disebut backward invention, yaitu di mana perusahaan harus bisa menemukan produk yang sesuai untuk kondisi negara yang bahkan memiliki keterbelakangan. Misalnya di suatu negara yang listriknya ini belum semuanya merata, maka misalnya si perusahaan ini harus bisa membuat produk yang minim pengguna listrik atau bahkan yang tidak menggunakan listrik. Jadi ini invensi yang berkebalikan dengan invensi yang selama ini kita ketahui, yaitu harus mutakhir. Nah, kemudian terkait price decisions, tentu saja ketika kita memasarkan produk secara global, pasti akan ada biaya-biaya tambahan seperti transportasi, kemudian biaya untuk biaya kirim dan sebagainya. Nah, ini akan jelas-jelas akan menambah harga dari produk itu sendiri. Untuk itu ada yang namanya free trade zones, yaitu ketika beberapa negara mereka membuat sebuah zona yang itu bebas untuk berdagang. Namun juga ada juga yang namanya gray market goods, yaitu di mana barang-barang yang harganya itu dijual lebih murah secara global, diimpor, tapi cenderung ilegal karena tidak ada izin atas dari si trademark holdernya. Nah, yang ketiga adalah promotion decisions, yaitu perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah mereka harus mengubah cara mereka berkomunikasi dengan pelanggan di negara tersebut. Kemudian juga yang terakhir adalah place decisions, di mana perusahaan harus bisa memikirkan cara distribusi produk ketika mereka menghadapi sebuah negara atau daerah yang masih minim aksesnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tito. Baik, terima kasih Saudara Rita. Oke, untuk selanjutnya adalah etika adalah pekerjaan utama dalam perencanaan pemasaran. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, etika kalau di dalam pemasaran ini, etika itu bukan pekerjaan yang mudah gitu, karena bisnis sendiri bersinggungan dengan banyak pihak pemangku kepentingan. Sehingga untuk melakukan pendekatan terhadap etika di dalam bisnis pemasaran sendiri, disebutkan variasi cara filosofi di dalam buku yang dirangkum dan sebagai ini ya, jadi 5. Yang pertama adalah pendekatan kebermanfaatan, utilitarian approach. Yang kedua adalah pendekatan hak. Yang ketiga adalah pendekatan keadilan. Yang keempat adalah pendekatan kebaikan bersama. Dan yang kelima adalah pendekatan kebaikan, kebajikan. Dan bisa dibaca sendiri di sini. Seperti apa sih mereka itu masing-masing contohnya. Mungkin kalian bisa komen ya di bawah. Kemudian, nah,
dari etika tadi sendiri kan udah ada tuh filosofinya masing-masing. Jadi perusahaan sendiri itu pengen gitu, mereka itu ingin membuat kode etik untuk perusahaan mereka sendiri agar lebih dipahami oleh pegawainya dan pemangku kepentingan yang berurusan dengan perusahaan itu sendiri. Dan etika bisnis sendiri adalah nilai-nilai dasar yang memandu perilaku individu di dalam organisasi bisnis itu. Gitu. Jadi perusahaan, karena emang etika itu bisa dilihat berbeda-beda dari kacamata setiap orang, perusahaan membuat etika bisnis, kode etik bisnis mereka sendiri untuk membuat karakteristik mereka seperti itu. Next. Nah, apakah marketing itu sebenarnya tidak beretika? Ini sebenarnya sebagian besar, kalau kita telisik di dalam bisnis marketing itu, sebagian besar para marketers ini sebenarnya sudah mengikuti gitu, atau sudah sangat menganggap nilai-nilai etika itu sangat penting, karena mereka tidak ingin apabila mereka melanggar kode etik atau melanggar etika umum yang berlaku, mereka akan kehilangan pelanggan, ataupun mereka juga akan bersentuhan dengan hukum legal yang diatur pemerintah. Tapi karena tidak semua, tapi walaupun mereka itu udah berusaha semaksimal mengikuti kode etik ya, masih ada aja nih masalah yang mungkin dikritik oleh orang-orang. Masalahnya itu yaitu di sini ada 5. Yang pertama adalah orang-orang berpikir pemasaran itu lebih melayani yang kaya daripada yang dan mengeksploitasi yang miskin. Terus produk-produknya itu sebenarnya nggak aman gitu digunakan. Juga ada juga produk-produknya itu kualitasnya itu sangat lemah. Terus juga mereka itu kayak udah merencanakan keusangan, jadi mereka lebih mudah untuk mengeluarkan produk baru yang akan dicari. Dan terakhir itu, jadi diciptakan sistem kredit, yaitu yang akan merugikan konsumen karena mereka bisa membeli sesuatu dengan sangat mudah, bahkan jika barang itu juga tidak dibutuhkan oleh mereka sendiri. Nah, ini kemudian di bab 2.6, keberlanjutan. Jadi marketers akan melakukan bisnisnya dengan baik jika mereka itu juga melakukannya dengan berbuat baik juga ya. Jadi keberlanjutan ini apa sih? Keberlanjutan ini sendiri adalah usaha bisnis, usaha perusahaan untuk melihat masa depan mereka, untuk melanjutkan bisnis mereka di masa depan, seperti itu. Dan banyak sekali perusahaan di era sekarang ini yang melihat keberlanjutan atau sustainability ini bukan sebagai opsi lagi, tapi udah penting, karena itu udah kejadian ya, melihat semua kejadian di dunia ini yang sekarang seperti ini. Jadi emang itu tuh udah akan lanjut untuk menjadi bagian dari rencana strategi di kemudian hari. Nah, dari penjelasan tadi ya, kan kelihatan tuh, jadi kayak keberlanjutan tuh emang masuk akal gitu, dibuat sebagai keputusan bisnis. Karena kalau misalnya mereka tidak memikirkan kayak bagaimana sih keberlanjutanku melakukan bisnis ini di masa depan dengan hanya menggunakan produk-produk atau bahan-bahan yang tidak aman seperti itu, dan membuat semua sumber daya pun hilang, dan bahkan konsumennya pun juga akan berkurang kalau misalnya semua kegiatan yang mereka lakukan itu tidak memikirkan keberlanjutan dari planet yang mereka dihuni oleh bisnis itu sendiri gitu. Jadi emang itu tuh kayak udah keharusan gitu ya. Jadi emang seperti itu yang dilakukan di zaman seperti sekarang ini. Nah, dari ini ya, keberlanjutan itu kan ada beberapa perusahaan yang udah mencoba menerapkan peran perusahaan sustainability gitu kan. Seperti McD. Kalau di McD itu kan kayak ada kampanye ya, yang nggak boleh pakai sedotan plastik, udah nggak ada, seperti itu. Itu tuh bagaimana sih cara mereka itu bisa
sukses menerapkan sustainable ini, dan kita itu bisa ditelisik dari sini nih. Jadi keberlanjutan dari marketing mix-nya. Jadi mereka itu target marketing strategi target marketingnya itu benar gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar menargetkan kepada orang-orang yang mau membayar lebih untuk eco-friendly produk. Bahkan di price-nya sendiri, di harganya sendiri, strategi harganya, mereka itu membuat harga dari produk-produk eco-friendly ini tidak jauh dari harga yang enggak eco-friendly. Jadi mereka itu kayak, oh iya sih, harganya lebih murah, tapi aku bisa menyelamatkan dunia nih, maksudnya lingkungan nih gitu. Jadi konsumen pun akan memilih gitu. Dan kemudian ada promosi, strategi promosinya. Jadi perusahaan itu nggak cuma membuat produknya itu eco-friendly, tapi mereka itu juga kayak ikut mengkampanyekan gitu loh. Kalau ayo kita selamatkan gitu di perusahaan mereka. Produk-produknya juga mereka mengurangi penggunaan barang-barang yang kurang eco-friendly. Terus juga place atau distribusinya juga mereka itu memilih retailer yang sudah menggunakan energi yang sudah mengurangi energi untuk melakukan pemasarannya atau penjualannya. Dan kalau misalnya tadi kan udah tuh perusahaan membuat keberlanjutan seperti ini prosesnya, itu sebenarnya enggak berhenti di situ aja gitu loh. Jadi perusahaan itu juga harus memotivasi para konsumennya untuk juga berperilaku memikirkan keberlanjutan dari diri mereka sendiri gitu. Jadi motivasi ini bisa dilakukan oleh perusahaan melalui kampanye iklan-iklan tadi atau pesan-pesan yang lain. Nah, terakhir nih, ada contoh kasus di dunia nyata ya, tentang ethical atau sustainable decisions. Mungkin bisa di-pause videonya dulu untuk dibaca. Oke, udah. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau misalnya para produsen handphone ini juga harus bertanggung jawab atas injuries dari para orang-orang yang texting while walking? Sebutkan opini kalian di kolom komentar ya, dan tinggalkan like jika kalian setuju, dan tinggalkan no jika kalian tidak setuju. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.